Kita kopi dah. Makasih mas. Jadi Apa ini? coffee shop. Apa ini? Waduh. Mana dari dulu. Yang suka kopi dah? Enggak sih. Ya. Kau ngerti? Ngerti tak? Saya tahu hati antum. Ini kopi maju ya. Ini terkenal ini. Saya kemarin dari sini kopi shop ini. Masa? Iya. Ya, sering-sering beli ya. Oh iya. Ada apa nih? Tadi tuh lagi beli pesan kopi kan lagi first terus Iya. kayak ngantri Iya. Di antri sambil ngeliat explore biasa berita. Kebetulan saya kan ini apa ngikutin akun-akun paling terbaru gitu. Berapa gosip lah. Gabut aja. Apa ya? Ya nggak apa-apa. Dosa nggak sih? Ya kan kalau itu benar kan informasi. Oh semoga kita nggak tahu ini bener apa Kan yang enggak. dilarang kan gosip. Iya. Gosip kan belum tentu benar. Iya. Ya, kalau benar ya nggak apa-apa kan Ya informasi. akun-akun itulah yang memberikan Infotainment. Infotainment. Terus Infotainment ini agak kaget ternyata. kaget kenapa? Maksudnya dari kemarin tuh beritanya berita ada yang selingkuh terus. Nah yang ini ada berita yang salah satu orang yang paling terkenal di Indonesia. Oke. Dia anak muda mungkin ya, walaupun beliau mungkin sudah anak muda. Menggugat cerai. Menggugat cerai. Cerai. Menggugat cerai. Kaget semua ya. Maksudnya memang nggak pernah terpublish kan, dan itu secara pribadi di media kita kan ya nggak tahu ya. Terus Iya nggak tahu. gue gugat cerai, kayaknya lagi naik daun juga kan. Terus Bisa sampai mati. karena Tak tas dulu ya. Karena nyekrol terus sampai ini. penasaran ya? Penasaran udah sampai Penasaran. sampai tanya lain dulu ya. Sampai search YouTube. Nah, sampai search YouTube apa pengen tahu kenapanya. Kali aja ada berita yang sudah menupload tentang Beneran nggak gitu? Emang ngagetin? Ternyata ada yang salah satu konten di berita itu, tapi ini masih berita sih. Jadi kayak wartawan infotainment yang interview si teman mainnya si artis ini. Oh yang cerai itu? Iya, yang menggugat cerai ini gitu. Terus? Ya si temannya juga nggak tahu. Wah saya nggak bisa jawab karena di perkumpulan si teman ini tuh memang ketemu tanpa membahas hal pribadi atau keluarga. Jadi ya ketemu hal-hal aja, jadi nggak tahu kehidupan pribadi, nggak pernah. Komunitasnya cowok-cowok gitu? Iya cowok-cowok komunitasnya. Misal saya ketemu antum nih, antum nggak ngerti kehidupan pribadi saya memang karena nggak pernah nge-share. Oh iya, Antum karena nggak pernah nge-share juga. ya kebutuhan kita kan Kayak di organisasi atau di perkumpulan ya kebutuhan ketemu untuk ngobrol ini. Iya ngobrol. Kesibukan di organisasi kan gitu. Iya gitu. Apa? Nah itu juga temennya nggak tahu gitu. Jadi kayak saya makin penasaran nih. Ini Kenapa gitu? Ya. Bahkan aku sampai keponya, itu cuma di YouTube. Keponya ini waktu postingan di Idul Fitri. Gabut ya? Oh, Anda sampai lihat ya? Idul Fitri. Postingan di Idul Fitri ini Hah, nggak ada? bukan. Apa? Anda sesuatu, oh bener ya ternyata agak berbeda Tat. Bedanya? Jadi mungkin agak merhatiin ya, merhatiin. Dia perhatikan, tapi nggak follow. Tapi ini ya, Tapi nggak boleh. Antum melihat dari foto itu ada janggal gitu. Janggalnya adalah ketika kalau foto keluarga, Ya, biasanya bareng gitu. normalnya barengnya bareng. Maksudnya Fotonya bareng? Ya bareng kan? Terus Nah, seragam, kan artis biasa seragam tuh. iya. Yang istrinya, anak-anaknya seragam, tematiknya seragam. Nah, ini cuman satu nih si beliau ya seragam, bajunya warna hitam full dari atas sampai bawah. Kayak ngasih tanda gitu. Mungkin Oh. bisa jadi kan kayak. Berarti itu bukan sesuatu yang mendadak dong. Berarti sebetulnya memang sudah mungkin ada. sudah beberapa kali mungkin udah ada. Ya nggak tahu ya. Nggak tahu ya gitu. Cuma di foto itu namanya kayak juga- ngasih tanda gitu. Iya. Saya kan netizen wajar. Julid ya. Julid, sedikit julid, sama kayak mas kameramen, kan gabut-gabut dikit gitu, masa kerja terus Kayak- ya toh, Kayak Mas Anang ya. kayak dia, Kayak Mas Anang lah ya. iya mas Anang, Tukang kontennya kita. iya, Sukanya kan nontonin infotainment juga ya. cari inspirasi, tahu kameramen ini bisa take-nya tuh
ada angle baru gitu, Sudut pandang baru. Oh, gitu. Sama kayak saya ketika ribet sama kerjaan gini ya nyari hiburan. Ternyata itu, jadi hiburannya kehidupan orang ya, hiburan antum ya? kebetulan muncul di Explore. Kebetulan. Itu kalau nggak muncul aku nggak tahu. Ya, mungkin plus ya. sama dikirimin DM sama istriku. Dikirimin DM-nya itu. Tumben, istriku ngirimin artis itu. Ya mungkin karena tidak terprediksi kali. Tidak terprediksi. Maksudnya sama mungkin tahunnya kan baik-baik aja. Iya. Aku juga sering nonton kontennya ya mungkin ya. Jadi kayak deket kan ya, gitu ya, kayak relate ya, kayak deket gitu. Terus ada apa nih? Ya begitulah tentang dari bukan cerai. Banyak terus, ya? Banyak, terus kayak komen di bawah-bawahnya nih, karena tadi lagi nunggu kopi ini, baca komen-komennya kayak, ini cewek ya, kayaknya sih cewek ya avatarnya. Jadi takut kalau gini jadi makin takut nikah nih. Karena anomali ya. Kayaknya yang mereka anggap orang baik, ternyata ya bisa pisah juga gitu. Kayaknya baik-baik aja gitu kan. Terus kok tahu-tahu pisah. Istrinya kayaknya solehah gitu. Kayak solehah, kok tetap dipisah gitu ya. Terus akhirnya membuat orang jadi takut mau menikah. Ngapain kalau nikah ujungnya juga cerai kayak gitu. Gitu tak. Kalau antum gimana mau cerai? Ya enggak lah. Oke. Sorry. Aneh-aneh aja. Gitu. Ya. Ini fenomena apa? Memang pasti dari dulu udah ada lah ya, dari zaman sama Rasulullah masih udah ada ya? Iya ada. Perceraian ya? Ada. Termasuk sudut pandang Islam gimana? Nah itu dulu. Iya kan kita kan kantornya kebetulan kan memang produknya produk syariah ya. Yeah. Jadi kan memang pasti kita ambil dari sudut pandang seperti itu. Kalau lihat fenomena memang di kantor kita ini biasa ya. Kita memang belajar fenomena ya. Bukan mau julid. Beda sama antum nih. Antum riset ya? Riset. Pinter aja nih. Ya, jadi memang kalau dalam Islam sendiri perceraian itu hukumnya taklifi sebetulnya. Apa itu taklifi? Taklifi itu bertingkat ya. Kayak orang nikah tuh, hukum nikah tahu? Nggak tahu. Hukum nikah itu kan ada 5. Loh kok saya udah nikah kok nggak tahu hukumnya ya? Antum pura-pura nggak tahu. Ya contohnya misalnya kayak nikah itu bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, makruh, haram. Iya. Itu namanya taklifi namanya. Okay. Hukum yang ya dia membebani kita, ya membebani orang muslim mukmin. Jadi hukum itu bisa fluktuatif, bisa naik turun sesuai dengan keadaan seseorang. Nah, nikah itu taklifi, sebagaimana juga cerai. Jadi tidak tepat kalau ada yang bilang bahwa perceraian itu harusnya dihindari. Enggak dihindari. Okay. Tapi harusnya kita belajar. Ngapain nikah kalau cerai? Oh, bukan gitu. Ya ngapain ada perang dalam peradaban kalau hidup damai menyenangkan. Kan ada keadaan tertentu, Mas. Horor tuh tadi itu. Kan itu. Makanya maksudnya gini, dalam Islam itu kan sampai hal yang kita nggak seneng itu dijelaskan. Iya. Supaya kita ngerti kenapa sih kebanyakan manusia itu membenci hal-hal yang mereka nggak senengi, padahal bisa jadi sesuatu itu baik buat kita. Ada ayatnya. Iya. Orang tuh bisa jadi. Ya boleh jadi. Boleh jadi ya. Ya. Boleh jadi sesuatu yang kamu benci. Baik untuk kamu dan boleh jadi. Boleh jadi sesuatu yang menurutmu baik ya. Yang buruk buatmu, baik buat kamu. Bisa jadi sesuatu yang baik buat kamu, tapi buruk buat kamu. Kan Allah ya'lamun wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu, kamu nggak tahu. Allah lebih tahu. Nah, perceraian itu sebetulnya adalah sesuatu yang menurut saya harus kita kembalikan lagi ke keluarganya masing-masing. Ya biasa netizen tuh tugasnya komentar. Nggak tahu keadaannya kan. Yeah. Nah, sampai kok ini kan pasangan yang pokoknya serasi lah, yang udah baik-baik aja, kenapa sih harus pisah dan seterusnya. Kita itu tidak tahu. Apalagi foto-foto apalagi public figure. Yang dia harus selalu menunjukkan ke orang-orang bahwa dia baik-baik saja. Nggak usah lah public figure. Mungkin ada dari kita yang kalau setiap berangkat ke kantor
Kan ngerasa kayak nggak ada masalah. Ke saya ya. Padahal tekanan. Kita berangkat kantor tuh tekanan ya. Karena masuk pagi. Coba menaik. Kan gitu Mas. Iya. Mas Mirza. Kan ada orang yang nggak usah artis lah. Iya. Ya kan, circle di kantor mungkin ya, di kantor, di kerjaan atau di main. Pasti ada lah orang yang kalau setiap ketemu teman menyembunyikan masalah. Tuh. Kan gitu. Ya sama, public figure apalagi gitu kan, diperhatiin orang lebih banyak. Jadi mereka pasti ngerasa ya baik-baik aja. Nah, kemungkinan bercerai itu banyak faktornya. Tadi sebagaimana hukum nikah bahwa cerai itu bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib? Bisa. Wajib cerai? Bisa. Wajib. Islam Oh iya. Kan Islam membenci perceraian Allah. Nanti saya jelaskan. Oke. Wajib cerai itu ketika seseorang itu dianggap oleh keduanya ya, oleh ahli juru damainya. Jadi orang kalau berantem nih pasangan, itu sebetulnya nggak boleh dibiarin berdua aja. Harus didatangkan orang yang mendamaikan dulu dari masing-masing pihak. Mungkin orang tua, mungkin kakak, saudara. Didatangkan dulu buat ngasih damai. Nah, dari dua orang ini nanti bisa dinilai. Kayaknya mereka nggak sulit, gitu, nggak bisa didamaikan. Udah, lebih baik dia cerai. Nah, itu jadi wajib. Contohnya misal kekerasan nih. Oh, ya KDRT. Nah, kan ada orang yang kalau nyelesain masalah, itu kayak Pak Jarwo toh. Kalau nyelesaikan masalah kan selalu pakai kekerasan kan. Maling, nangkep maling kan pakai kekerasan. Oh. Kan wajib itu. Maksudnya kekerasan tuh keras lah, ditangkap, diikat ya kan. Pak Jarwo satpam depan. Itu kan selalu kan pakai kekerasan. Jadi maksudnya kekerasan itu fisik lah gitu. Kan ada orang yang kalau menyelesaikan masalah seperti itu. Ya, bawaan, tabiat. Ngelempar, pilih. Ya, apapun dilempar. Nggak ada diskusi, tahu-tahu gampar. Nah gitu ya. Mungkin istrinya sudah sabar bertahun-tahun, akhirnya nggak kuat karena ya lebam biru kan lama-lama sakit ya. Apalagi nggak di cover BPJS kan. Jadi akhirnya itu suaminya Rikishi ya. Smackdown terus. Ya makanya. Nah itu jadi wajib. Oh. Jadi wajib. Wajib untuk mereka berpisah. Gitu. Nah masalah Allah membenci perceraian itu nanti pada hukum yang dimana itu haram bercerai. Contohnya? Keadaan baik-baik saja. Dia hanya nggak boleh tuh. Ya nggak boleh. Ini aku bawain kopi. Kita cerai yuk. Itu nggak boleh tuh. Nggak boleh lah. Kan pasti sih istrinya akan bertanya, lah memang kenapa kok harus pisah? Nggak apa-apa, asik aja gitu. Nah itu kan nggak boleh. Misal contoh nih, aku lihat mungkin ya barangkali ada orang yang terdistraksi di tempat kerjaan, di tempat nongkrong, banyak perempuan yang cakep-cakep. Oh iya cakep. Ya. Terus pengen bisa dalam tanda kutip, wah ngerasain nih kalau sama dia pasti enak. Tapi punya etika. Aku punya istri nih. Biasanya kebanyakan kita itu kan ada yang nalar etikanya itu masih jalan. Artinya nggak sopan aja gitu. Aku udah punya istri, aku main sama cewek lain. Oh iya. Akhirnya cara terbaiknya adalah aku mending pisah aja biar aku bisa hidup bebas. Oh iya. Itu baik-baik saja aslinya berarti gitu. Tapi karena dia mempunyai tujuan tertentu itu jadi haram. Jadi nggak boleh. Kita pengen bebas dari pernikahan. Iya. Itu nggak boleh. Lu kan dia sudah nikah. Lu kan dia sudah nikah. Beda kalau dia belum nikah. Berarti harus cari masalah ya? Nah itu kan nggak haram. Lu cari masalah itu nggak boleh? Nggak boleh toh ya? Nggak boleh. Oh. Dan itu kelihatan kalau dia cari-cari masalah. Sengaja. Iya. Dia sengaja cari-cari masalah misalnya. Dari dulu tahu istrinya nggak bisa masak. Tapi kan baik-baik aja. Oke. Tahu-tahu tiba-tiba pas masak. Tiba-tiba nggak bisa masak tapi mintanya kayak spaghetti ala Nigeria. Nah, terus itu jadi pembahasan tuh sama dia. Gini aja nggak bisa masak udah puluhan tahun. Padahal dari dulu dia nggak protes. Kan ada aja gitu yang dicari gitu. Kamu nggak bisa masak ramen. Nah, biasanya cuma masak air. Arang kayak itu nggak boleh ya? Ya nggak boleh kan. Misalnya atau bisa dibalik keadaannya ke perempuannya. Nggak puas sama kondisi suami padahal itu gimana? Ya kan misalnya suami kondisi fisik. Ya kan aneh kalau sudah berjalan bertahun baru dibahas.
aneh. Kecelakaan, misal kecelakaan nih, terus kondisinya lumpuh, nggak bisa memenuhi nafkah gitu. Mungkin salah satunya itu. Terus dia pengen cerai. Karena ya itu bisa, itu mustahab namanya. Hukumnya jadi mustahab buat dia. Mustahab itu sama mubah sama? Ya bisa mubah, bisa mustahab tergantung tingkat levelnya. Ya kalau misalnya mustahab itu kan dianjurkan. Dianjurkan. Ya ketika memang si suami maaf ya. Dianjurkan tuh? Iya, seandainya tidak bisa menjalankan kehidupan berkeluarganya seperti nelayannya normal. Maksudnya normal tuh gini, ya nggak harus cari nafkah dengan model yang dulu. Nafkah sekarang tuh orang lumpuh bisa nyari. Jadi guru bahasa Indonesia online tuh ada loh situsnya. Untuk orang asing gajinya gede. Saya pernah dengar tuh ada yang sampai gajinya itu per bulan dengan 15 juta. Wah, kan dolar. Aku mau kerja itu. Ada bahasa. Tapi kerja dari sini. Kita keluar aja kan. Nanti ini hancur ya amal ibadah kita. Gara-gara duit. Ya. Ada orang yang maksudnya gini ya. Ada orang yang tetap bisa menafkahin keluarga, tinggal dia cari peluang kan, opportunity, dan si istri masih memberi kesempatan gitu. Nah tapi beda. Ada orang yang kalau udah hilang keadaan normalnya, itu hilang juga harapan hidupnya. Ya jadi uring-uringan, jadi malas, depresi, jadi sering nyakitin diri sendiri. Udah disadarin nih sama suami istrinya misalnya, udah diajak untuk, udah ini nggak apa-apa, udah ngasih kesempatan, tapi begitu terus suaminya sampai mungkin tahunan. Nah makanya itu dianjurkan bagi si istri buat, bukan karena ingin meninggalkan dalam keadaan susah, tapi ini kayak jahat tuh. Ya makanya kita kan nggak pernah tahu urusannya. Maksudnya? Kita kan nggak pernah tahu. Ditinggal saat dulu waktu pas normal aja disayang-sayang, begitu udah kan nggak ada yang mau kecelakaan, begitu kecelakaan terus kenapa-napa cacat ditinggal. Nah itu kan kita yang lihat dari luar, betul kan? Iya. Nah yang ngalami kan kayak tadi misalnya saya kasih contoh kasus, misalnya di dalam itu suaminya jadi nggak ada motivasi lagi menafkahi, sering jadi hidup malas, maaf ya. Kekurangan itu sebetulnya tidak menjadi batasan kan untuk tetap memenuhi kewajiban kan? Betul nggak? Iya dong. Iya. Contohnya nih, saya pernah lihat satu TVC bagus, iklan contohnya. Bukan Indonesia, India. Oh India. Jadi ada orang naik bajai, terus keburu-buru nih, ini kayak orang kantoran, mas-mas SCBD lah mungkin, naik. Jakarta. Ya kan? Kayak kita. Keburu tuh. Terus naik bajai itu di lampu merah, itu ada orang lumpuh, kakinya nggak ada, hilang. Kakinya hilang nih. Minta duit. Sama tukang bajainya nggak dikasih. Si mas-mas ini merhatiin. Pelit amat ngasih berapa rupiah aja, misalnya kalau di kita ya gitu. 500 rupiah, 2000, kan dia nggak punya kaki, kasihan. Dikasih lah sama si mas-mas ini. Terus kan udah kan pergi tuh jalan lagi. Terus si mas-mas ini tuh tambah getem gitu, maksudnya jadi benci banget sama si tukang bajai. Tukang bajai aja pelit gitu loh. Terus akhirnya dia berhenti kan, nyampe tuh dia kasih duit lebih. Terus si tukang bajainya mau ngembaliin, nggak punya kembalian, bentar ya mau ditukar. Di sampingnya ada kayak kios gitu, kios kecil. Dia turun tuh, tahu nggak apa yang terjadi? Apa? Si tukang bajai itu juga nggak punya kaki. Aduh. Kenapa dia nggak mau ngasih? Plot twist banget. Nah iya kan pinter yang bikin nikah. Maksudnya supaya kita tuh biar tahu keadaan itu bisa saja dialami oleh orang yang sama. Tapi respon tuh bisa berbeda. Oke. Jadi contohnya kayak kasus tadi. Bukan berarti orang yang kemudian sakit ditinggal itu nggak kuat nemenin. Kita itu nggak tahu. Iya. Ada orang yang memang dalam keadaan sakit itu nyerah. Iya. Maksudnya sakit yang sebetulnya udah nggak sakit ya. Maksudnya kan kayak kaki udah hilang kan udah selesai sakitnya. Iya. Sakitnya hilang. Kan hilang kan toh. Dia kemampuannya yang berbeda. Kemampuannya berkurang kan gitu. Berkurang ya. Beda, ya. Tapi kan persoalan untuk memenuhi kewajiban itu kan pasti harus ada toh selalu. Karena kan tanggung jawab itu melekat selama kita masih bisa gerak. Kecuali ini udah stroke ya, antum suruh paksa kerja ya aneh antum. Tangan kaki udah susah. Nah sudah nggak bisa gerak, mau kerja apa kan gitu. Iya. Nah itu artinya dia sudah dapat uzur. Gitu. Apalagi di zaman teknologi ya. Ini zaman sudah susah kita buat bikin alasan untuk malas. Karena udah gitu. Bahkan di rumah aja. Mal udah hilang. Nah, berapa udah hilang ya? Bahkan teknologi semua. Ya? Nah bahkan dengan teknologi itu kita bisa kerja di rumah, nggak pakai kaki tangan.
Sorry, nggak pakai jalan mungkin, ya pakai kayak tangan, pakai. Biasa di rumah semua. Iya kan? Bisa online, bisa online. Semuanya. Itu kan tergantung kemauan ya. Nah bisa jadi kan kita nggak tahu, istrinya mungkin sudah memotivasi, sudah diginikan, sudah dikuatkan. Kita cuman ngelihatnya hasil akhirnya. Kan suaminya lagi sakit, kok tinggal cerai. Nah itu yang salah, akhirnya membuat persepsi. Akhirnya yang baca persepsi orang ini jadi ikut ke bawah, mikirnya, oh orang kalau sakit ditinggal pergi ya. Pak, gini loh, orang kita itu kan lucu Mas Mirza. Ada mobil nabrak becak. Padahal di tulisan jalannya hati-hati kalau nyebrang itu bukan zebra cross. Itu misalnya itu garis yang tidak putus, marka yang tidak putus. Kan nggak boleh belok ya. Itu kan becak lewat, ketabrak mobil. Yang salah siapa? Harusnya becaknya dong. Kan harusnya kan. Di negara kita yang salah siapa kayak gitu? Karena naik mobil. Naik mobil. Betul. Kalau becak nabrak orang jalan yang salah siapa? Becaknya. Nah, yang salah becak. Karena kita nggak pernah melihat merujuk pada aturannya. Itu kebiasaan kita, kira kebawa pada semua hal. Termasuk kasus. Ya. Nah, sehingga gini, ya jangan menduga. Yang tahu urusan perceraian itu mereka. Kita mendoakan, mudah-mudahan itu nggak terjadi pada keluarga kita. Gitu. Ya kita pengennya baik-baik saja. Tapi ya tadi saya bilang perceraian nggak buruk kalau itu memang menyelesaikan masalah. Tapi kalau tadi yang diharamkan tadi masalahnya kategorinya, ya yang tahu mereka dong. Yang tahu kan yang si membuat alasan misalnya. Kalau misalnya kita hanya berasumsi istrinya solehah loh padahal, ini pasti suaminya cari-cari nih. Dia pasti ini kayaknya dia lagi top-topnya, kayaknya uangnya banyak. Lagi pingin ngerasain ini itu, tapi keterbatasan punya anak istri, ada etika, itu semua asumsi atau fakta. Asumsi. Nah iya. Kita nggak tahu ya. Nah akhirnya kan kita tenggelam di situ. Kita jadi menghakimi orang kan. Padahal kalau tahu itu ada capturean sesuatu something gitu. Ya kalau share sama orang terdekatnya gitu. Ya kalau itu orang terdekatnya tadi antum bilang dia nggak tahu. Iya kan? Orang terdekatnya saja bilang nggak tahu. Ya berarti kan kita nggak boleh menduga gitu. Kecuali informasi A1-nya yang ngomong. Misalnya istrinya ngomong, anaknya ngomong. Kan dulu ada tuh kasus dai yang anaknya cerita sendiri. Nah itu kan ngomong sendiri. Dan dainya nggak bantah. Nah itu kan baru kita bisa mungkin bisa sedikit menyimpulkan lah. Oh ada problem di situ. Ya kan? Nah, dan dainya juga nggak bantah. Tapi itu pun tidak menyimpulkan apa-apa. Intinya gini, masalah itu bisa menimpa siapa saja menurut saya. Iya benar. Ya kan nikah kan juga. Dan kita nih, antum kan udah nikah, saya udah nikah. Terus kita kan pernah dari awal pernah berpikir bahwa kita akan pisah, pengen pisah dari awal, kan nggak pernah kan? Nah sama kayak mereka. Nikah aja ribet, nah betul, apalagi sama lah kita asumsikan mereka juga pasti dulu berpikir begitu. Nah apapun yang terjadi di perjalanannya, semua orang bisa mengalami. Tapi kan kembali lagi ke soal tadi pentingnya kita itu merawat rumah tangga, merawat niat. Sama kayak pohon kan sebetulnya. Pernikahan itu kan sama kayak kita bikin punya di rumah ada bonsai, ada pohon. Kan harus kita siram, nggak bisa dia kecuali tanaman palsu. Sama kayak kita merawat kalau ada juga selebritis juga itu yang kayaknya juga bermasalah dengan perceraian. Itu karena ini informasi A1 ya, A1 ini si mantan istrinya ya, kayaknya ya, saat mantan istrinya itu bilang kalau menggugat cerai gara-gara setelah melihat handphone, semua handphone dilihat. Si istri ngeliat isi handphone suaminya? Suaminya, lihat. Terus? Tahu nggak itu siapa? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Mas kameramen tahu deh? Tahu ya? Tahu. Yang ini, jadi kan sakit, otomatis kan nggak bisa apa-apa kan, dia butuh untuk semua ada di HP si suami, ada di HP istri, HP-nya dilihat semuanya, gara-gara suaminya sakit, tahu dalamnya di handphone itu, akhirnya setelah sembuh digugat cerai, gara-gara isi HP. Jadi itu trust issue juga ya, seperti halnya yang kalau ini sebut nama nggak apa-apa ya, si Pak Dita tuh keren tuh.
Dota 77. Oh, kenapa Kita tuh? kan nggak pernah di ujian gaji, kayaknya kan nggak ada ya rumah tangganya gitu. Iya, alhamdulillah ya. Sampai sekarang ya kayaknya. Setelah Allah backup beliau gitu. Nah, itu juga, wah ini kayaknya prinsipnya mirip nih gitu sama saya. Saya nggak tahu kalau antum. Jadi si Pak Duta nih menjaga pernikahannya dengan memberikan kepercayaan lebih. Misal contoh paling kecil adalah handphone. Kan memang kayak ini kan prinsip ya, ada orang yang handphone dipegang istrinya nggak boleh, ataupun sebaliknya. Kalau si Pak Duta ini nggak, handphonenya boleh dilihat kapanpun, mau diulik kayak apapun, mau dibawa berapa lama, dibawa aja. Dan istrinya akan selalu tahu si Pak Duta ini kemana aja, pergi kemana, iya. dan orang di sekitar ini juga bisa ditanyain. Kita lagi, misal saya nggak bisa dikontak nih, Iya. istriku tuh mau kontak aku, handphoneku mati, bisa kontak antum. Nanti selalu berdua sama antum ke mana-mana kan? Iya. Gitu. Nah, kayak gitu sama, ya sama juga ya, berarti saya pun ya insya Allah menjaga handphone ya. Handphone ya sudah, kalau mau dilihat nggak ada apa-apa, nggak mau dilihat, mau DM dilihat, WA yang mau SMS dan lain-lain. Begitu pula saya juga sama ke istri Istri, ya? sama. Jadi kita tahu passwordnya, bahkan tahu password email, password macam ya sudah gitu. Karena ya nggak ada yang ditutupi ya. Jadi kayak gitu aja. Ya itu kalau Itu salah satu, kalau dari saya sih kebetulan ada tokoh case yang kayak itu. case yang ini saya mirip nih, memelihara salah satu memelihara hubungan Trust ini ya, iya. kepercayaan ya, saling membina kepercayaan ya. Ya kalau itu mah masalah uslub, kalau udah kita masalah cara aja. cara ya. Nah, cara jadi itu salah satunya. cuman gini ya, hukum asalnya sebetulnya hukum asalnya perempuan tuh tidak boleh membuka atau kemudian memanfaatkan barang yang itu barang suami ya. Itu tanpa izin. Oh harus izin. Harus izin. Hukum asalnya itu. Oke. Nah, tapi suami boleh. Oh gitu. Boleh tanpa izin istri. Di Islam kan Iya, nggak adil ya? boleh. Bukan nggak Boleh. adil. Ya, antum lama-lama kayak aneh ya? Apa? Aktivis liberal ini. Ekol itu. Enggak. Kenapa suami boleh melihat istri nggak boleh, itu kan jadi trust issue. Karena laisa dzakaru kal unsa. Apa itu? Karena laki-laki sama perempuan beda. Iya beda. Itu perasaan sama logika maksudnya. Bukan, beda dalam banyak hal. Termasuk apa? Nanggung dosa. Nah, ya laki-laki kan nanggung dosa dua. Dosanya dia sendiri dan dosa istrinya. Makanya dia punya kewajiban untuk bisa ngecek. Contohnya gini deh. Saya CEO di sini, saya bisa ngecek data karyawan. Tapi karyawan kan nggak bisa ngecek data perusahaan yang cuma saya yang tahu. Kenapa? Karena saya kan yang tahu resikonya, risk. Saya yang tahu opportunity-nya. Ya kan saya punya hak untuk itu. Karyawan nggak punya, karena karyawan tugasnya kerja. Ngerjain kan. Karyawan tahunya kan tasking mereka harus beres. Yang tahu ada resiko, ada peluang itu kan saya. Dan perusahaan, data perusahaan itu, dan karyawan itu kan sifatnya datang dan pergi. Bisa begitu kan. Ya tapi kan ini suami sama istri. Nah, beda lagi. Suami kan kalau suami itu kan dia harus nanggung dosa si istri. Iya. Dia punya tanggungan yang lebih banyak, sehingga dia diberikan hak yang lebih oleh Allah. Menafkahi, menanggung dosa-dosanya. Ya kemudian ya banyaklah, dia harus memenuhi beberapa hal-hal yang itu sebetulnya tidak dilakukan oleh istri. Lah kenapa sekarang jadi samar persoalan nafkah misalnya? Kalau itu dijadikan bahan kelebihannya laki-laki, akhirnya sekarang kan cewek-cewek pada kerja tuh. Maksudnya kerja, padahal kerja tuh hukumnya bagi cewek kalau dalam Islam mubah aja. Iya, boleh. Ya, boleh. Jadi nggak bernilai amal apapun. Ya kan kalau si suami bilang kamu nggak usah kerja kan juga. Jadi perintah kan? Iya perintah, nggak usah kerja. Nah jadi perintah gitu. Nah cuman kan kalau tadi kasusnya antum itu kan sudah ada negosiasi, ada uslub cara tadi di awal. Artinya kamu sudah memberikan izin ke istri. Nggak apa-apa, kamu boleh ngecek. Ya nggak ada masalah kalau sudah ngasih izin. Makanya yang nggak boleh itu dalam Islam secara hukum itu kalau dia memeriksa handphone tanpa izin suaminya. Atau nggak ada permit dari awal. Kamu boleh. Kalau mau ngecek sesuatu terus suaminya jangan dibuka handphonenya gitu, itu nggak boleh. Nggak boleh. Itu jadi nggak boleh. Pokoknya. Curiga nanti. Wah? Istri jadi curiga dong. Ya
Sebetulnya kita tuh hal-hal seperti itu sudah salah sejak awal sih, sejak menikah sih. Contoh nih ya, saya tuh di rumah kayak gitu mas. Nggak boleh sih dipegang. Barang saya nggak boleh pegang istri tanpa izin. Tapi apakah saya curiga sama saya? Ya nggak tahu. Lah enggak lah, kan nggak aneh-aneh gini loh. Karena sejak awal cara milih suami dan istrinya itu pakai cara biasa. Jadi kita akan bermindset biasanya orang. Iya. Kalau saya sama istri dulu kan mungkin barangkali karena saya dulu ikut pergerakan Islam, istri juga ngaji, jadi punya trust lebih lah. Walaupun ya tetap omongan orang, tetap semua orang punya kemungkinan lah mau agamanya apa tuh Ustadz A, Ustadz B, kenyataannya ya nikah lagi gitu. Nah pertanyaan saya kan dia kan nikah lagi, bukan selingkuh. Ya mungkin ada kali ya. Kan gitu. Ustadz selingkuh ada emang? Iya gak tahu. Ya kan harus kasih fakta dong, Ustadz lo ya. Saya bilang kan siapa tahu. Iya, saya tahu saya ya, mungkin nikah lagi ya, nggak bilang istri. Tapi itu nggak bisa dikategorikan selingkuh. Karena memang tidak ada kewajiban bagi suami secara hukum ya untuk izin ke istri. Tapi itu nggak ma'ruf, karena hanya akan menyebabkan tadi mudorot yang lebih besar. Bisa jadi istri kan nggak suka. Nggak suka keputusan dia tiba-tiba nikah orang nggak ada angin, apalagi sejak awal tidak ada komitmen poligami. Tahu-tahu nikah langsung gitu. Kan nggak boleh begitu. Bukan nggak boleh ya, nggak ma'ruf ya. Akhirnya malah menciptakan konflik gitu. Nah, kayak kasus tadi sebetulnya secara hukum saya jelaskan di awal itu nggak boleh Mas Mirza seorang perempuan ngecek apa suaminya tanpa izin. Secara hukum. Iya, secara hukum. Ini kan tadi kita lagi ngobrolin memelihara. Nah, memelihara menurut antum apa memelihara menurut saya kan? Kan beda kan? Kita beda kan? Ya kan beda. Nah, ya kan? Dong. Lah kan gini, kenapa antum boleh? Kenapa saya harus? Karena antum kan sudah ngasih permit. Iya. Ya, itu makanya kita tuh dalam pernikahan. Tidak ada apa-apa, jadi ya sudah. Nah, ya, makanya dalam pernikahan di awal tuh paling penting adalah tadi do and don't-nya. Permissionnya, batasan tuh harus dibuat sejak awal. Iya, batasan. Kita kan seringnya kalau nikah ngomongin cinta doang, Mas. Enggak lah, saya nggak ngomongin cinta. Kebanyakan, kan loving-lovingnya aja. Contoh saya nih. Saya bilang I love you mungkin nggak pernah ya. Nah, contoh nih, berapa banyak pasangan yang dia sebelum nikah udah ngomongin harta bawaan. Ya ada, itu kan memang nggak apa-apa. Ya, kan baru-baru sekarang setelah banyak kasus-kasus orang mulai sadar. Tapi Islam sudah ngajarin itu dari dulu loh, Mas. Dulu, betul. Dari dulu buat misahin harta loh. Harta istri yang dibawa berapa, harta suami yang dibawa berapa, harta yang diusahakan bersama. Nah, nanti yang kalau mereka terjadi perpisahan nih, naudzubillah, yang dibagi cuma harta yang diusahakan bersama. Harta yang dibawa enggak. Ya, karena masing-masing ya. Nah, tapi di Indonesia kebanyakan kalau cerai kan takutnya gono gini. Takutnya harta yang tadinya dimiliki istri dan dimiliki suami dilebur, jadi dianggap itu harta bersama. Iya. Harta suami adalah harta istri itu enggak ya? Harusnya juga harta suami yang dinafkahkan itu milik istri. Iya, tapi kalau harta suami sebelum menikah yang dibawa itu milik suami. Milik suami dong. Misal dia punya rumah. Iya dong. Punya dia. Punya dia. Kecuali dihadiahkan. Oh, terus dikasihin. Nah, istrinya. ini buat kamu. Nah, ini beda lagi. Beda gitu. Ya gitu ya. Iya gitu. Nah, jadi banyak loh keluarga yang nggak paham. Baru-baru ini aja mulai pada ngerti karena banyak kasus-kasus kayak gini. Kita tuh bisa pisah ya. Gitu loh. Ada kemungkinan ya, walaupun kita nggak pengen nih. Nah, di Islam sudah diajari. Islam tuh selalu perfect. Nanti kalau kita cerai apa kita pisah, itu kalau ngomong itu apalagi di depan keluarga aneh banget ya. Jangankan kok cerai, Mas. Kita aja ngomong waris orang tua masih hidup aja di Indonesia tabu. Padahal kan waris penting. Iya. Kalau waris gitu. Nah, itu mungkin pemahaman sama nih, pemahaman. Malah sampai waris nih beda lagi. Ya intinya gitulah. Intinya bahwa sebetulnya dalam soal tadi menjaga trust kepercayaan itu kan tergantung caranya. Kalau hukumnya tadi saya jelaskan, hukumnya itu ya. Hukum aslinya nggak boleh. Tapi kalau suami sudah ngasih izin, nggak apa-apa. Ini kita saling tahu. Nah itu beda, itu namanya sudah kesepakatan. Makanya dibuat. Kalau aku sih ini kesepakatan yang tanpa dibicarakan. Tapi kayak ya sudah kayak gitu loh. Ya itu gimana ya? Nah itu sepakat namanya. Iya sepakat yang nggak ngomong. Gitu. Kecuali kan memang saya dari awal udah bilang barang saya nggak boleh ya. Harus bilang dulu ya kalau pakai gitu. Kalau
saya ada tuh yang gitu-gitu, Tat. Ada hal yang izin aku dulu ya. Itu ada tuh, misal contoh ini kayak ini mungkin banyak di antara teman-teman kantor kita yang nggak pada tahu ya, yang cewek mungkin kalau pergi ya pergi aja gitu, naik mobil bareng sama cowok cewek, pergi atau boncengan, ya, mau makan bareng di warteg, ke kafe, nongkrong. Kalau antum harus izin dulu. Harus izin. Pertama keluar rumah. Ya. Itu di nikah awal sih. Kamu kalau keluar rumah harus izin aku. Bilang kemana gitu, sama siapa, dan nunggu aku konfirmasi dulu baru pergi. Nah itu terus juga kayak ya sama kayak naik kendaraan itu juga sama. Terus apa lagi ya? Ada hal-hal yang terkait misal kayak ekonomi. Itu aku harus dilibatkan dan aku harus tahu dulu, terus kayak harus izin dulu kayak gitu. Ya itu namanya do and don't. Karena do and don't. Izin aku dulu ya kalau mau ini ya. Betul. Lah itu kan misal mau transfer nih. Itu izin aku dulu kalau mau transfer kayak gitu. Nah itu hukum asalnya kan memang kayak gitu. Hukum asalnya kalau barang ya persoal kepemilikan ya kembali kepada yang memiliki. Ya itu siapa? Suami. Kayak anak. Hukum asal kepemilikan yang kayak anak. Anak itu kan itu tuh anak. Meja sebelah. Anak. Kalau sama kayak anak. Anak itu kan hukum kepemilikannya orang tua. Apa-apa kan harus izin dulu sama orang tua. Itu milik bapak atau milik ibu? Ya milik bapaknya kan selamanya. Bahkan antum sekarang pun nih sudah punya apa-apa misalnya, itu masih milik punya bapak sama ibu antum sebetulnya masih punya hak. Kalau ibunya antum misal bilang dalam keadaan yang tidak menyusahkan antum ya, terus dia bilang dia minta ini, ya itu jadi kewajiban antum ketika antum memang tidak menyusahkan memenuhi. Karena anta wa maluka li abika, kata Nabi, kamu dan hartamu itu milik orang tuamu selama permintaan itu tidak dalam menyusahkan anaknya. Misalnya nggak mampu terus orang tuanya pakai dalil itu, ya nggak gitulah gitu namanya, itu nggak. Misal anaknya punya rumah 3, terus ibunya punya rumah digusur, terus ibunya bilang, nah itu rumahnya buat aku 1. Nah itu wajib. Iya wajib kamu berikan. Anaknya padahal nggak mau misal. Oh dosa. Kalau istrinya nggak mau dosa nggak sih? Dosa. Berarti istrinya apa suaminya? Suaminya. Dan istrinya juga dosa. Karena suaminya tadi nanggung. Ya, nanggung dosa. Makanya istri itu kan yang mendidik suami ya. Ya makanya kita itu punya kewajiban mendidik. Makanya banyak peraturan-peraturan itu dibuat oleh Islam karena tadi ya. Iya. Apa namanya? Kayak bebannya di suami. Makanya lebih banyak hak itu di suami. Lebih banyak hak di laki-laki. Tapi perlu dicatat, laki-laki itu jumlahnya lebih sedikit loh dari perempuan. Kalau ini kan? Warisan ya? Kalau waris lebih banyak dong. Nggak ada. Dia menghidupi. Iya, karena dia nafkahin. Jumlahnya aja. Jumlah laki-laki sama perempuan kan lebih banyak. Jumlahnya. Iya. Jumlah populasi kan lebih banyak. 4:1 ya? Ya kalau di total ya. Kalau bukan penduduk Indonesia loh. Di total seluruh dunia itu 4:1. Jadi itu menjadi acuan bahwa gini loh, nggak bilang laki-laki semena-mena nggak, jumlah kalian lebih banyak. Jadi laki-laki itu tugas pemimpin tuh ngatur. Jadi harus paham juga bahwa perempuan tuh kodratnya ya diarahkan. Karena perempuan tuh nggak bisa kok fakta ya. Perempuan tuh diarahkan apa dididik? Ya dua-duanya kan sama. Sama ya. Dididik terus untuk diarahkan kan gitu. Karena wanita terbuat dari tulang rusuk. Ya itu filosofinya. Jangan dipaksa nanti patah. Harus dilus-lus ya. Ya, jangan diluruskan. Jangan makin dibengkokkan, nanti makin bengkok. Terus gimana? Ya. Itu bukan hadis ya? Hadis. Oh itu hadis. Iya hadis. Terus itu kan Nabi yang bilang. Terus bagaimana ya sesuai kebutuhannya aja. Kalau memang ternyata gini, uslub tadi penting. Cara untuk ya penting. Jadi untuk kita tahu hukumnya dulu nih. Hukumnya begini. Tapi untuk memasukkan kan kadang-kadang nggak bisa saklek pakai cara hukum gitu. Kalau hukum tuh 0 dan 1, hitam dan putih. Kalau cara itu bagaimana 0 dan 1 ini bisa diterima. Meletakkan hukum ini. Meletakkan supaya dia kena. Ini yang paling penting. Jadi makanya jadi suami itu pinter gitu loh, awas aja. Kayak gitu. Apa namanya? Misal ada karyawan bandel, terus kita pengen ngasih tahu kan, begitu kita tujuannya adalah dia berubah lebih baik. Tapi kan begitu kita sebagai pemimpin kan langsung 2 cara muncul nih. Betul. Mau pakai cara yang bentak
apa mau pakai betul. heart to heart, Ya. hati ke hati. Nah, tapi kan kita tahu hukum dasarnya dulu. Oh Iya. ini ya harusnya saya benerin nih. Iya, iya. Tapi gimana ya biar dia masuk ya, gitu kan? Seperti kita mau ngasih kopi, Ah, kopi kan bagus ya ngasih ke antum. Iya. Pilihannya adalah mau aku lempar atau aku ini sasi, taruh gitu. Iya. Nah itu, makanya suami harus cerdas di situ. Iya, iya, iya. Karena perempuan tadi tulangnya bengkok kan gitu. Saya aku ngasih laporan gitu. Ngasih laporan. Teruntuk